Halo, ketemu lagi dalam bab 16, di mana bab 16 ini membahas mengenai manajemen finansial dan juga pasar sekuritas. Adapun materi hari ini berhubungan dengan materi 2 minggu sebelumnya, ya, di minggu ke-12, 13, terkait dengan manajemen finansial juga dan juga akuntansi. Dan di dalam materi hari ini berkaitan dengan laporan yang sudah disampaikan oleh pihak akuntansi, baru setelah itu kemudian perusahaan akan melakukan pengelolaan finansialnya lebih lanjut. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mendeskripsikan beberapa metode yang biasa dalam melakukan pengelolaan aset lancar. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi beberapa sumber pendanaan atau finansial jangka pendek atau disebut juga sebagai hutang lancar. Yang ketiga adalah meringkas pentingnya aset jangka panjang dan juga capital budgeting. Yang keempat adalah menspesifikasikan bagaimana perusahaan keuangan melalui operasi mereka dapat mengelola aset tetap dengan sebuah hutang jangka panjang yang di sini disebut sebagai obligasi. Mendiskusikan pula bagaimana perusahaan bisa menggunakan financial equity dengan mengeluarkan saham melalui investment bankers. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan berbagai macam pasar sekuritas yang ada di pasar internasional, terutama di Amerika Serikat. Working capital management atau disebut juga sebagai pengelolaan modal kerja, di sini adalah suatu pengelolaan aset dan juga hutang perusahaan secara jangka pendek. Terminologi current dan juga short term, current di sini adalah disebut sebagai lancar dan short term adalah jangka pendek, digunakan secara terus-menerus dan saling bertukar satu sama lain, bisa digunakan untuk berbagai macam istilah yang sama maksudnya, karena di sini menggantikan aset baru atau hutang baru perusahaan yang biasa diajukan dalam 3-4 bulan ke depan ataupun kadang-kadang dalam 1 tahun. Jadi bentuknya jangka pendek. Current asset atau aset lancar di sini adalah sumber daya jangka pendek seperti yang didapatkan oleh perusahaan dalam bentuk cash, uang cash ataupun investasi, piutang dagang dan juga persediaan. Sedangkan current liabilities atau disebut sebagai hutang lancar, di sini disebut hutang jangka pendek, adalah hutang-hutang perusahaan dalam jangka pendek, misalnya utang dagang ataupun gaji yang belum terbayar ataupun juga pajak yang masih ditahan atau belum dibayarkan, dan juga pinjaman-pinjaman ke bank dalam bentuk jangka pendek. Berikut ini kita akan membahas salah satu current asset yaitu cash atau uang cash. Bagaimana cara mengelola uang cash. Idle cash atau disebut sebagai cash yang nampak atau yang tetap tidak dapat menghasilkan uang baru dan seringkali manajer mencoba untuk mencukupkan jumlah uang kas untuk membayar bills atau tagihan ketika masa jatuh tempo atau masa pembayaran. Manajer berusaha untuk selalu mempertahankan keseimbangan transaksi, misalnya dengan menyediakan uang cash untuk pembayaran beban harian atau beban pengeluaran harian, gaji pegawai ataupun tagihan-tagihan listrik ataupun mesin-mesin dan utilitas lainnya. Uang kas juga bisa dihasilkan melalui pembayaran piutang dagang. Nah, perusahaan biasanya menggunakan lockbox. Lockbox di sini adalah suatu layanan yang disediakan oleh bank-bank komersil kepada organisasi untuk bisa memampukan dan menyederhanakan pengumpulan dan proses penagihan hutang dengan bisa membayarkannya melalui bank-bank yang paling mudah diakses oleh perusahaan yang berhutang pada perusahaan organisasi yang dimiliki oleh perusahaan kita. Nah, di sini mereka biasanya akan menyediakan bentuk seperti PO Box, dan ini biasanya dilakukan bagi perusahaan-perusahaan yang diakses agak lebih jauh daripada perusahaan yang saat ini dimiliki oleh kita. Sisa uang cash atau kita sebut sebagai idle cash atau uang cash yang menganggur juga bisa diinvestasikan. Di mana bisa diinvestasikan? Bisa melalui marketable securities atau pasar sekuritas ataupun treasury bills atau T-bills. Marketable securities di sini adalah investasi ekstra uang cash yang dimiliki organisasi selama 1 tahun, misalnya melalui surat berharga pemerintah ataupun negara, ataupun diinvestasikan dalam bentuk deposito ataupun
surat berharga komersial ataupun disebut juga sebagai commercial papers, dan juga Eurodollar deposit atau disebut sebagai deposit berjangka yang di sini dalam mata uang Amerika Serikat di bank-bank di luar Amerika Serikat, ya. Kemudian bisa juga diinvestasikan dalam bentuk treasury bills. Di Indonesia kita mengenal namanya adalah surat utang negara. Adanya utang jangka pendek dalam bentuk obligasi ke pemerintah Amerika Serikat untuk menjual dan meningkatkan uang tersebut dan cenderung bebas dari risiko karena dikelola oleh negara. Lebih lanjut tentang penjelasan sebelumnya, Commercial Certificate of Deposit bisa digunakan sebagai investasi untuk perusahaan menaruhkan kas yang menganggur dalam investasi bentuk lainnya. Di sini adalah bentuk deposito yang dikeluarkan oleh bank-bank komersil ataupun perusahaan-perusahaan broker yang menyediakan, perusahaan harus menyediakan minimum sejumlah misalnya $100.000 ataupun mungkin kalau di Indonesia 25 juta, 5 juta yang kemudian akan disimpan di bank dalam periode waktu tertentu misalnya 5-10 tahun sampai jatuh tempo. Ketika diambil sebelum jatuh tempo, maka perusahaan akan mengalami penalti di mana uang yang diinvestasikan justru akan berkurang. Tapi ketika jatuh tempo, dia akan mendapatkan bunga yang sesuai yang dijanjikan oleh perbankan. Kemudian yang kedua adalah commercial paper atau disebut sebagai surat berharga komersial. Di sini adalah bentuk sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank yang berkapasitas besar atau memiliki kapitalisasi besar, dan biasanya komersial paper ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang, melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau untuk pengelolaan modal kerja saja. Euro-dollar market adalah deposito berjangka dalam mata uang US dollar di bank-bank di luar Amerika Serikat, tidak berada di bawah Federal Reserve. Akibatnya simpanan ini tunduk pada peraturan yang jauh lebih sedikit daripada simpanan serupa di Amerika Serikat dan bentuknya seperti pasar valuta asing atau forex trading. Melakukan pengelolaan piutang dagang. Dalam melakukan bisnis, banyak perusahaan dalam melakukan pembelian biasanya dengan menggunakan kredit atau berhutang, sehingga melakukan pengelolaan terhadap piutang dagang itu adalah hal yang sangat penting. Seringkali diskon diberikan ketika mereka sebagai perusahaan bisa melakukan pembayaran lebih awal ataupun memperpanjang kredit yang seringkali malah menurunkan laba yang didapatkan oleh perusahaan. Adanya suatu perusahaan-perusahaan kredit rating ataupun lembaga-lembaga kredit rating untuk menilai suatu rating bisa menyediakan informasi terkait dengan industri dan kemampuan mereka dalam melakukan pembayaran kredit, antara lain yang dilakukan oleh Dun & Bradstreet. Peringkat kredit tersebut mengatur kelayakan kredit, kemampuan pembayaran kembali utang, dan berpengaruh pada suku bunga yang dibebankan pada utang tersebut. Perusahaan yang menerbitkan skor kredit bagi kelayakan kredit individu secara umum disebut sebagai biro kredit atau lembaga pelaporan kredit konsumen. Di Amerika Serikat, Dun & Bradstreet adalah salah satu perusahaan yang melakukan hal tersebut. Selain itu, ada AM Best, B Corp Advantage, kemudian Moody's atau Standard & Poor's. Di Indonesia, beberapa lembaga peringkat kredit diakui oleh Bank Indonesia dan juga OJK, antara lain Fitch Rating, Moody Investor Service, Standard & Poor's, juga PT Fitch Rating Indonesia, dan PT ICRA, dan juga PT Pemeringkat Efek Indonesia. Pengoptimalan persediaan atau optimizing inventory adalah hal yang penting menjadi bagian pengelolaan aset lancar. Seorang manajer finansial harus berkoordinasi mengenai pembelian persediaan mereka untuk melakukan pengelolaan cash flow. Pengoptimalan tingkatan persediaan ditentukan sebagian besar oleh metode produksi. Kemampuan untuk mengelola inventory akan berpengaruh pula bagi keuntungan ataupun juga kerugian perusahaan. Misalnya, persediaan yang berlebihan seringkali akhirnya mengeluarkan uang yang sebenarnya tidak perlu atau tidak efisien atau tidak dibutuhkan. Kemudian kekurangan inventory justru akan menyebabkan customer berpindah ke kompetitor karena produk tidak tersedia di pasar.
Teknologi RFID di sini adalah Radio Frequency Identification akan membantu perusahaan dalam melakukan inventory atau pengelolaan persediaan. Antara lain, mereka bisa menggunakan teknologi tersebut untuk menaruh chips di dalamnya yang bisa mendeteksi perpindahan produk, mengurangi pencurian truk juga, dan juga membuat perusahaan bisa mengontrol saat ini lokasi produk sedang di mana. Ini adalah contoh dari penggunaan radio frequency identification yang sebenarnya pada implikasinya dan aplikasinya tidak hanya digunakan dalam distribusi, tetapi juga membantu untuk meningkatkan pengantaran produk dan juga mengetahui tracking produk dan posisi produk. Sebagai bagian dari pengelolaan utang jangka pendek adalah account payable atau utang dagang. Di sini adalah uang yang diutangkan oleh organisasi kepada suppliernya untuk mendapatkan barang dan jasa, misalnya barang-barang mentah, bahan baku, ataupun hasil produk-produk yang akan diproduksi ulang atau dijual ulang kepada konsumen. Biasanya dalam organisasi mereka melakukan kredit perdagangan atau trade credit. Di sini adalah kredit yang dikeluarkan oleh supplier untuk pembelian barang atau jasa yang mereka miliki oleh perusahaan. Di sini kemudian menjadi salah satu sumber keuangan jangka pendek bagi perusahaan. Sebagian besar supplier akan menawarkan diskon untuk pembayaran yang juga jangka pendek. Misalnya dia membayar lebih awal, contohnya misalnya 1/10 net 30, yang artinya 1% diskon akan diberikan jika produk dibayar 10 hari, dan jika produk dibayar dalam jangka 30 hari, maka perusahaan harus membayar dengan biaya atau harga yang penuh. Dalam melakukan usahanya, biasa perusahaan juga melakukan pinjaman kepada perbankan atau disebut sebagai bank loans. Dalam melakukan pinjaman dengan perbankan, biasanya juga diikuti dengan berbagai macam bentuk kredit. Ada dua jenis pinjaman, yaitu pinjaman secure dan pinjaman yang unsecure. Secure loans di sini adalah pinjaman yang di-backup dengan adanya jaminan, sehingga bank akan mengklaim jaminan tersebut jika peminjam tidak melakukan pembayaran hutang. Unsecured loans atau juga pinjaman yang cenderung tidak aman, di sini adalah pinjaman yang kemudian di-backup hanya oleh peminjam itu sendiri melalui reputasi mereka dan juga kredit rating yang baik. Jadi mereka tidak perlu memberikan suatu anggunan ataupun jaminan, misalnya harus menitipkan BPKB transportasi yang dimiliki oleh perusahaan atau aset-aset perusahaan. Pinjaman tersebut biasa akan dikembalikan menjadi dalam dua bentuk. Pertama adalah prinsipal, adalah sejumlah uang yang dipinjamkan, dan interest adalah bunga yang diberikan oleh perbankan untuk meminjam adanya sejumlah uang tertentu. Prime rate di sini adalah rata bunga dari bank komersial yang dipertukarkan kepada konsumen mereka dalam jangka pendek untuk sebuah peminjaman. Selain perbankan, adanya utang dengan non-perbankan itu juga memungkinkan. Bank di sini tidak hanya menjadi sumber untuk pendanaan jangka pendek. Ada sebuah istilah yang disebut sebagai factoring. Factoring ataupun anjak piutang di sini adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Bisa juga suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Jadi contoh dari anjak piutang ini seperti perusahaan yang membantu kredit ya, contohnya FIF, kemudian Columbia dan seterusnya. Di situ adalah perusahaan yang kalau Anda ingin beli motor misalnya, Anda bisa melalui lembaga tersebut dan melakukan pembayaran melalui lembaga tersebut. Selain itu juga perusahaan seperti Pegadaian itu juga bisa dimampukan untuk melakukan kredit kendaraan atau motor. Nah, beberapa hutang non-perbankan ya antara lain seperti melibatkan perusahaan factoring itu juga klien atau supplier sebagai pihak menggunakan jasa perusahaan anjak piutang. Juga tentu saja nasabah dan customer sebagai pihak yang mengadakan transaksi dengan klien.
Mereka memiliki kewajiban antara lain melakukan pembayaran kepada pemerintah dan juga melakukan pemberian gaji kepada karyawan-karyawan mereka. Pembayaran pajak dan juga pemberian gaji kepada karyawan mewakilkan obligasi hutang dan tentu saja sebagai seorang manajer finansial harus merencanakan hal tersebut sebelum waktu pembayaran. Perusahaan juga perlu melakukan pengelolaan aset tetap mereka. Adanya aset tetap dalam jangka panjang antara lain di sini adalah fasilitas produksi, misalnya pabrik mereka atau gedung, kantor, dan juga peralatan kantor, di mana semuanya diharapkan bisa bertahan atau awet selama beberapa tahun. Fasilitas modern dan juga peralatan yang mahal seringkali membutuhkan pembiayaan jangka panjang, dan tentu saja akan mengeluarkan biaya yang sangat besar, sehingga salah satu cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan leasing. Leasing di sini adalah salah satu pendekatan dalam melakukan financing, melibatkan pembayaran fee untuk penggunaan suatu barang daripada memilikinya. Nah, jadi misalnya perusahaan ini membutuhkan mobil kantor untuk memfasilitasi tamu ataupun kunjungan-kunjungan yang dilakukan perusahaan ke perusahaan lain ataupun sebuah tempat. Nah, mereka tidak harus melakukan pembelian satu unit transportasi. Mereka bisa menggunakan leasing yang mereka akan membayar sewa untuk menggunakan mobil tersebut selama 1 tahun. Ya, jadi mereka hanya meminjam saja dan membayarkan berdasarkan fee dari peminjaman. Jadi mereka tidak harus mengeluarkan investasi yang besar untuk memiliki mobil, begitu juga untuk memiliki gedung atau perkantoran. Slide ini akan membahas mengenai capital budgeting atau penganggaran modal dan juga project selection atau memilih proyek yang tepat. Penganggaran modal di sini adalah suatu proses menganalisis kebutuhan bisnis dan memilih aset yang bisa memaksimalkan nilainya. Semua aset dan proyek harus secara berkelanjutan dievaluasi ulang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, atau mungkin jika dievaluasi tidak sesuai dengan apa yang ingin dicapai perusahaan, maka harus disesuaikan. Perusahaan menyesuaikan atau sebaliknya. Budgeting di sini atau penganggaran tidak harus suatu proses yang sesuai dengan perencanaan perusahaan, sehingga seorang manajer harus menjadi fleksibel menyesuaikan dengan sebuah situasi. Jadi contohnya misalnya perusahaan sudah merencanakan di tahun 2019 bahwa 2020 mereka akan membuka cabang baru. Akan tetapi ketika terjadi COVID, di tahun 2020 di mana banyak pihak tidak menyangka akan adanya COVID, maka tentu saja perusahaan harus mempertimbangkan ulang perencanaan membuka cabang baru dan menggunakan investasi atau penganggaran tersebut untuk tujuan untuk mempertahankan perekonomian perusahaan. Itu adalah contoh bagaimana perusahaan harus lebih fleksibel dalam melakukan budgeting. Demikian juga dalam mengelola aset tetap, perusahaan harus memastikan dia bisa menilai adanya suatu risiko. Setiap investasi pasti ada risikonya, di mana di sini sebuah proyek yang memiliki aset atau proyek tertentu diharapkan bisa terus berlangsung dengan baik. Tapi proyek yang lama dan membutuhkan waktu seringkali juga memiliki risiko yang lebih besar, kemudian dan seringkali juga akan menyebabkan keusangan dan seringkali mengalami saat dimana bisnis itu harus cepat diselesaikan walaupun belum siap sebenarnya. Risiko di sini akhirnya mempengaruhi stabilitas dan kemampuan kompetitif suatu perusahaan di marketplace atau dalam suatu pasar, dan juga mungkin bisa mempengaruhi adanya kredibilitas perusahaan dalam dunia ekonomi. Berikut gambar 16.1 merupakan suatu bentuk penilaian secara kualitatif terhadap capital budgeting dan risiko mereka. Nah, contohnya Anda bisa lihat dari yang risikonya paling bawah, itu di sini risiko yang paling kecil, dan yang paling besar adalah risiko yang paling tinggi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang dia ingin memperkenalkan produk baru di pasar asing cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi daripada perusahaan yang hanya meningkatkan produk mereka di suatu negara yang sama tapi di pasar yang baru. Demikian pula, memperbaiki mesin-mesin memiliki risiko yang paling rendah, tetapi seringkali profitnya juga rendah. Risiko yang tinggi biasanya memiliki korelasi untuk profit yang lebih tinggi, sedangkan risiko yang lebih rendah memiliki korelasi kadang terhadap profit yang jauh lebih kecil.
Perusahaan perlu juga mempertimbangkan bagaimana mereka melakukan pengelolaan pembiayaan terhadap uang mereka untuk jangka panjang. Adanya suatu proyek yang dilakukan tidak hanya memperhitungkan biaya operasinya saja, tetapi juga beban bunga dari hutang yang mereka gunakan untuk melakukan proyek tersebut. Adalah sangat efisien dan profitable bagi perusahaan untuk bisa mendapatkan pembiayaan yang lebih rendah atau pendanaan yang lebih rendah, karena biasanya mereka akan memiliki resiko yang juga lebih rendah dalam melakukan pengembalian. Bagi perusahaan yang memiliki motivasi yang besar untuk menggunakan sumber finansial, harusnya bisa menjadi lebih bijak karena mereka harus mengurangi biaya dari penganggaran tersebut dan juga meningkatkan profit. Salah satu contoh yang sukses dalam hal program capital budgeting atau model penganggaran di sini adalah Apple. Produk yang mereka ciptakan, produk-produk yang baru yang mereka ciptakan memiliki higher profit dan juga meningkatkan penjualan. Misalnya pertama mereka menghasilkan iPods, kemudian mereka menghasilkan iPhone dan juga yang terakhir adalah iPad. Dan sekarang Apple menjadi salah satu perusahaan yang memiliki nilai yang sangat besar di seluruh dunia. Anda mungkin bisa lihat itu di Interbrand ya, interbrand.com. Di sini adalah perusahaan consulting yang mereka melakukan perankingan merek-merek global berdasarkan nilai dari merek mereka. Apple kemudian memperdagangkan 100 kali dari apa yang mereka lakukan di 10 tahun yang lalu. Terdapat dua cara yang pada umumnya untuk mendapatkan pendanaan jangka panjang. Cara pertama disebut sebagai keuangan ataupun pendanaan ekuitas atau equity financing dengan mendapatkan pemilik baru dalam perusahaan. Kemudian yang kedua adalah debt financing atau melakukan hutang atau mengajukan hutang secara jangka panjang. Adapun hutang secara jangka panjang di sini akan dibayarkan dalam beberapa tahun ke depan, seperti misalnya pinjaman jangka panjang ataupun mengeluarkan obligasi. Tapi perusahaan yang sangat terlalu bergantung pada hutang, biasanya mereka tidak dapat melalui resesi dan seringkali berakhir pada bangkrut, sehingga perusahaan harus memiliki kemampuan dan juga kemauan untuk membayarkan hutangnya supaya tidak sepenuhnya bergantung pada hutang. Cara lainnya adalah dengan mengeluarkan obligasi ataupun corporate IOUs. Ya, IOU ini artinya IOU. Di sini merupakan suatu instrumen hutang yang sering digunakan oleh banyak perusahaan untuk menjual adanya instrumen tersebut untuk mendapatkan pendanaan jangka panjang. Pemegang obligasi akan menerima suatu bunga secara reguler sebagai suatu pembayaran berdasarkan nilai nominal dari obligasi dan atau sampai mereka mendapatkan jangka jatuh tempo. Kemudian kontrak obligasi disebut sebagai indenture, orang yang memegang indenture ini kontrak obligasinya menspesifikasikan istilah dalam sebuah agreement ataupun disebut sebagai term of agreement. Adanya bunga tahunan, disebut juga sebagai coupon rate, di sini rata kupon, adalah presentasi nilai nominal yang perusahaan bayarkan setiap tahunnya. Berikut ini adalah tipe-tipe obligasi. Yang pertama adalah unsecured bonds, di mana unsecured bonds di sini adalah suatu obligasi yang diterbitkan dengan kredit umum oleh peminjam. Secure bonds ataupun di sini adalah obligasi yang dijamin dengan aktiva tertentu seperti gedung atau tanah milik peminjam. Kemudian serial bonds di sini adalah obligasi yang jatuh tempo pada suatu waktu di masa depan yang spesifik. Obligasi yang jatuh tempo dan dibayar secara cicilan. Lalu yang berikutnya adalah floating rate bonds, di mana adanya obligasi ini dibayar dengan bunga yang sama setiap tahunnya. Dan yang terakhir adalah junk bond. Obligasi ini dikenal juga dengan nama high yield bond, adalah suatu obligasi yang memiliki peringkat di bawah peringkat investasi pada suatu pembelian obligasi dilakukan.
dan memiliki resiko yang tinggi atas terjadinya gagal bayar atau resiko kredit lainnya. Namun umumnya, obligasi jenis ini memberikan imbalan hasil yang lebih tinggi dibandingkan obligasi berkualitas lebih baik lainnya, supaya menarik investor. Pada slide ini akan membahas mengenai pembiayaan ekuitas, antara lain ada common stock, preferred stock, retained earning, dan dividend yield. Common stock atau pemegang saham biasa adalah pemegang saham perusahaan yang memiliki suara untuk memvoting jajaran manajemen dalam perusahaan, dan biasanya mereka mendapatkan dividen setelah saham preference atau pemegang saham preference mendapatkan dividen lebih dulu. Tetapi mereka menjadi orang yang cenderung memiliki perusahaan, dan juga mereka bisa memilih siapa yang harus memimpin perusahaan, serta memiliki hak untuk membeli atau memesan kembali saham emiten, sedangkan pemilik saham preferen tidak. Preferred stock ataupun pemegang saham preferen di sini adalah pemegang saham yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pemegang saham biasa, terutama dari segi wewenang. Pemegang saham preferen berhak mendapatkan bayaran dividen lebih awal dari pemegang saham biasa. Nilai dividen untuk pemegang saham preferen telah ditetapkan besarannya, sedangkan untuk saham biasa hanya mendapatkan dividen jika perusahaan memperoleh laba. Mereka tidak memiliki hak untuk memvoting jajaran dan biasanya hanya dengan bentuk pertimbangan atau pendapat saja. Yang berikutnya adalah return earning. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai laba ditahan. Di sini adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, tetapi laba tersebut menjadi sisa laba bersih yang telah dikurangi dividen yang biasanya digunakan untuk menjadi modal bagi perusahaan itu sendiri atau milik dari pemilik perusahaan. Yang berikutnya ada dividen yield. Di sini adalah berapa uang cash yang harus dikembalikan dalam bentuk persentase kepada investor, baik itu kepada pemilik saham biasa ataupun kepada pemilik saham preferen. Selain menjualkan pada orang-orang dalam perusahaan juga bisa mulai membuka perusahaannya menggunakan initial public offering. Ini dilakukan oleh perusahaan yang mencoba untuk mengembangkan dirinya dan mengembangkan wilayah usahanya sebagai sumber pendanaan untuk modal yang dibutuhkan tanpa harus menambah hutang perusahaan. Proses IPO dilakukan sebagai alternatif sumber dana yang berasal dari masyarakat dan lebih dikenal dengan istilah investor. Pertama kali ketika initial public offering mereka melakukan penawaran, maka mereka melakukan penawaran saham perdana dan merupakan suatu langkah perusahaan yang menjual saham pertama kalinya kepada masyarakat yang ada di Bursa Efek Indonesia atau disebut Go Public. Dan disinilah yang disebut sebagai pasar primer. Jadi secara perdana itu ditawarkan ke orang-orang yang berasal memiliki atau yang berada di Bursa Efek Indonesia dulu. Kemudian kelanjutan dari Go Public atau dalam pasar primer, mereka mulai menawarkannya kepada masyarakat di luar sana yang disebut sebagai secondary market, dan harganya akan cenderung berfluktuatif tergantung pada supply dan demand dari perusahaan tersebut. Selain itu, ada yang disebut sebagai investment banking atau kita sebut juga dalam bahasa Indonesia sebagai bank investasi. Mereka membantu perusahaan dan pemerintah serta lembaga pemerintahan dalam menggalang perolehan dana dengan cara menerbitkan penjualan efek di pasar modal. Mereka biasanya berperan sebagai pialang bisnis atau broker ya, mewakili nasabah melakukan transaksi perdagangan. Di securities market atau disebut sebagai pasar modal. Pasar modal menyediakan mekanisme untuk membeli dan menjual sekuritas, di mana mereka biasanya menyediakan penjualan saham dan obligasi, kemudian selain itu juga memberikan informasi dan memfasilitasi. Pasar ini merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan menjual saham atau obligasi, merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, misalnya obligasi, kemudian saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Dan untuk melakukan proses jual beli di pasar modal, mereka harus sebelumnya
mengeluarkan sekuritas dulu. Yang di sini adanya kegiatan tersebut dipertukarkan dan diorganisir dalam suatu tempat yang disebut sebagai over-the-counter market. Istilah ini juga disebut sebagai off-exchange yang dilakukan langsung antara dua pihak tanpa pengawasan pertukaran. Sendiri, pasar saham yang sangat eksis di dunia ada dua. Yang pertama adalah yang disebut sebagai New York Stock Exchange atau NYSE dan Nasdaq Market. Keduanya dipertukarkan sekarang secara publik, memperdagangkan organisasi, bukan hanya untuk melakukan untuk profit, tetapi bersifat non-profit. Nasdaq secara tradisional di sini adalah pasar elektronik dan NYSE adalah suatu pasar yang melakukan perdagangan di kantornya. Electronic market sekarang berkembang dengan cepat karena biayanya lebih rendah, lebih cepat, dan juga lebih efisien dalam melakukan trading. Nah, kalau di Indonesia sendiri, secara official, kita hanya punya satu, yaitu Bursa Efek Indonesia. Ini gambaran New York Stock Exchange. Di over-the-counter atau OTC market, di sini adalah suatu jaringan di mana dealer di seluruh dunia terhubung melalui komputer, telepon, dan juga mesin teletype. Kemudian pasar OTC, mereka kemudian melakukan transaksi melalui total dolar, nilai dolar yang mereka pertaruhkan ke semua segmen secara sekunder, jadi artinya secara publik. Kemudian peningkatan adanya pasar secara elektronik telah memimpin peningkatan trading secara robotik, yaitu yang disebut sebagai bot atau algos. Lalu bagaimana sih ketika kita mencoba untuk melakukan perdagangan secara saham? Bagaimana kita bisa mengukur kinerja suatu pasar? Pastinya sebagai investor dan juga manajer finansial harus mengetahui bagaimana kondisi atau kinerja sekuritas perusahaan. Apakah mereka memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan kompetitor? Dalam mengukur kinerja, perlu rata dan juga indeks yang sangat penting untuk semua orang. Pertama, indeks di sini akan membandingkan berapa saham saat ini biayanya atau harganya dibandingkan dalam suatu periode tertentu. Average di sini adalah rata saat ini harga saham dibandingkan dengan rata pembebanannya. Baik, demikian pembahasan bab 16. Jika ada pertanyaan, silakan Anda bisa menanyakan melalui MS Teams. Terima kasih. Salam sehat selalu.